Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketahuilah bahwa ada sejumlah firman Allah dan sunnah Nabi SAW yang mewajibkan setiap individu muslim menyuruh yang baik dan mencegah yang mungkar. Dalam suatu firman Allah disebutkan bahwa pekerjaan menyuruh yang baik dan mencegah yang mungkar akan menyebabkan suatu umat berbahagia dan sukses. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah yang telah kita bacakan dari awal tadi, yang artinya, dan jadilah sebagian dari kalian menjadi sekelompok orang-orang yang mengajak kepada perbuatan baik, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Di lain kesempatan Allah menyebutkan bahwa menyuruh yang baik dan mencegah yang buruk merupakan ketetapan Allah yang diwajibkan bagi orang-orang terdahulu, dan perbuatan seperti itu dapat menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah yang artinya, mengapa di antara orang-orang yang ada sebelum kalian tidak ada orang-orang yang berakal yang mencegah dari perbuatan jahat di muka bumi, kecuali hanya sedikit di antara mereka yang kami selamatkan. Dan orang-orang yang berbuat aniaya itu hanya mengikuti kesenangan mereka, dan mereka adalah orang-orang yang suka berbuat dosa. Quran Surat Hud ayat 16. Di lain kesempatan Allah juga menerangkan, kalau di suatu masyarakat tidak ada orang-orang yang menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran atau keburukan, pasti Allah akan menurunkan kebinasaan dan cobaan secara umum bagi masyarakat itu, tanpa pandang bulu, baik yang baik maupun yang jahat. Semua apabila bencana sudah datang akan pukul rata. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah, walaula dhar'ullahin nasa ba'dhum bi ba'dhin lafasadatil ardh. Dan andai kata Allah tidak mencegah kejahatan sebagian dari manusia atas yang lain, niscaya bumi menjadi rusak. Quran Surat Al-Baqarah ayat 251. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, ketahuilah bahwa menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Kewajiban seperti wajibnya melakukan sholat dan berpuasa, karena perbuatan semacam itu merupakan modal yang besar bagi Islam dan salah satu sarana untuk mewujudkan kedamaian dunia, akhirat, dan kebaikan bagi umat manusia. Cara ini adalah satu-satunya cara yang dapat menciptakan kesuksesan, kedamaian, kesatuan, kesejahteraan di antara umat manusia. Karena itu tidak seorang muslim pun yang dibolehkan meninggalkan pekerjaan menyuruh orang berbuat baik dan mencegah mereka dari perbuatan jahat. Siapapun yang tidak melakukannya kelak akan ditanyai dan dimintai pertanggungjawabannya di kemudian hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa mencegah perbuatan jahat dapat memperkecil jumlah dan membatasi penyebarannya. Syariat Islam datang untuk mendatangkan dan memperbanyak kebaikan, dan sekaligus untuk menolak kejahatan dan memperkecilnya. Karena jika suatu perbuatan jahat tidak dilenyapkan segera, maka ia akan merata di kalangan umat manusia dan di berbagai negeri, sehingga segala perbuatan anarkis dan kerusakan merata ke berbagai tempat. Para ulama, para penguasa, dan kaum muslim wajib menyuruh yang baik dan mencegah yang buruk, agar kejahatan tidak menyebar di kalangan masyarakat Islam dan di negara-negara Islam. Bagaimana cara orang-orang luar daripada Islam untuk merusak Islam? Yaitu mereka tidak akan memerangi Islam,
karena tahu kekuatan Islam itu ada di Al-Quran. Jadi bagaimana untuk mencegahnya, untuk melarangnya, untuk meruntuhkan persatuan ini, kemenangan ini? Maka mereka berupaya untuk menciptakan segala sesuatu teknologi yang canggih seperti handphone dan sosial media yang lainnya. Disediakannya permainan yang begitu canggih, yang mantap, yang begitu mengasikkan, sehingga pemuda-pemuda Islam terlena, tidak peduli lagi dengan agama, asik bermain game, sehingga dari dini tidak kenal lagi dengan Al-Quran. Sementara Al-Quran adalah kekuatan kita sebagai untuk menopang kehidupan ini. Dan kalau umat Islam sudah hancur, maka orang-orang luar daripada Islam akan bertepuk tangan dan bergembira. Maka dari ini kita sudah melihat di daerah kita, terutama di Indonesia, mayoritas agama Islam kita banyak. Tetapi kata Nabi, suatu saat nanti umat Islam itu seperti buih di tengah lautan, terombang-ambing ke sana kemari. Karena apa? Karena tidak ada lagi persatuan, karena tidak ada lagi kekokohan memegang kitab sucinya, tidak mengerti lagi, tidak paham lagi dengan Al-Qur'annya. Maka dari itu ia mudah untuk dihasut ke sana kemari, terjadilah perpecah belahan antara umat Islam. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kewajiban kita selalu menasihati adalah wajib. Zaman sekarang aneh, apabila ada orang yang mengajak menasihati kebaikan, maka mereka berkata, urus saja urusanmu. Memang nerakamu memang bukan urusanku, surga pun belum tentu jadi tempatmu. Tapi mengajakmu pada kebaikan adalah bentuk dari kepedulian. Aku mencintai, maka dan dari itu aku menasihatimu. Itulah kata Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan dengan adanya peringatan ini, semua kita bisa menjalankan agama ini dan saling menasihati, menegakkan kebaikan dan mencegah dari yang munkar. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.